Oke guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan membahas sebuah materi yaitu tentang pemanasan global. Seperti pada video ini. Wah, itu pemanasan Gojek. Gojek doain lo. Oh iya, maaf, putar ulang. Lama dah, langsung aja ke intro. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera. Oke guys, ini adalah produk terbaru namanya Gurita. Gurita alias cumi. Bisa ditempel di mana saja. Hingga tetes terakhir. Seperti yang kita ketahui dan bukan kita ketempei, bahwasanya pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata di bumi akibat peningkatan emisi gas rumah kaca yang menyelimuti bumi. Kenaikan suhu tersebut disebabkan ulah manusia yang menyebabkan meningkatnya gas-gas rumah kaca yang menyelimuti atmosfer. Oleh karena itu, maka terjadilah efek rumah kaca atau yang disebut dengan greenhouse effect. Pada dasarnya, efek rumah kaca telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk melindungi manusia. Tuhan menciptakan mekanisme tersebut sehingga menguntungkan bagi kehidupan manusia. Apabila efek rumah kaca tidak diciptakan, bumi akan terasa dingin dengan suhu mencapai minus 18 derajat Celcius. Gas rumah kaca adalah gas yang timbul secara alamiah dari proses kegiatan industri. Contoh gas rumah kaca adalah karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, dan klorofluorokarbon. Saya mau tanya, Ya, mau tanya apa? aktivitas apa saja yang menghasilkan gas rumah kaca? Aktivitas kaca rumah gas, aktivitas terima kaca, sudahlah. You could do so you want him to do. Aktivitas yang menghasilkan gas rumah kaca yaitu diantaranya adalah yang pertama, transportasi. Di kota-kota besar terdapat banyak sarana transportasi. Makin banyak sarana transportasi menyebabkan lalu lintas makin padat. Makin padatnya lalu lintas di suatu daerah akan menyebabkan tingkat polusi udara di daerah tersebut tinggi. Polusi udara disebabkan adanya gas buang dari sarana transportasi seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, belerang oksida, hidrokarbon, dan partikel lainnya. Yang kedua yaitu industri. Aktivitas industri banyak melibatkan penggunaan bahan bakar fosil sebagai bahan bakar untuk kegiatan industri. Aktivitas industri yang melibatkan pemakaian bahan bakar fosil akan menaikkan konsentrasi gas karbon dioksida di atmosfer, sehingga menambah emisi gas rumah kaca. Yang ketiga yaitu pembuangan sampah. Sampah dapat dikatakan sebagai masalah serius dari urusan rumah tangga hingga urusan dunia. Berdasarkan asalnya, sampah dibedakan jadi sampah organik dan sampah anorganik. Selain dari dua itu ada juga sampah B3. Sampah B3 merupakan sampah bahan beracun dan berbahaya. Ketiga sampah itu kita harus membuangnya dengan cara yang benar, dan pengolahan sampahnya juga harus dengan benar. Walaupun itu sampah organik dan anorganik, ketika pengolahannya tidak benar, maka akan menimbulkan efeknya juga. Yang keempat yaitu penebangan dan pembakaran hutan. Hutan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Hutan dimanfaatkan dalam industri kerajinan, industri farmasi, pariwisata, bahkan sebagai sarana penelitian. Selain itu, hutan juga bermanfaat bagi tempat hidup hewan, menyerap air hujan, dan menyerap karbon dioksida. Negara Indonesia pernah dijuluki sebagai Jamrud Khatulistiwa karena kekayaan alam yang melimpah, mulai dari minyak bumi, rempah-rempah, serta flora dan fauna yang beraneka ragam. Seharusnya kita wajib mensyukuri kekayaan alam yang kita punya dengan merawat dan menjaganya. Namun, julukan tersebut sekarang tinggallah cerita. Yang kelima yaitu pertanian dan peternakan. Pertanian dan peternakan juga memengaruhi terjadinya pemanasan global. Pada pertanian,
pembusukan anaerob dalam tanah melepaskan gas metana. Adapun ketika panen terjadi pembusukan pada daun, batang, serta bagian lainnya yang akan menghasilkan gas metana lebih tinggi dibandingkan sebelum ditanam. Selain itu, pupuk dengan kandungan nitrogen yang sering digunakan dalam pertanian juga memiliki kandungan gas metana. Pada sektor peternakan, emisi metana dan karbon juga tidak dapat terhindarkan. Nah, itulah penjelasan singkat dari materi pemanasan global ini. Betapa berharganya bumi ini, dunia ini, walaupun kita hidup di dunia ini hanya sementara. Tapi ketika dunia itu baik dan bagus, kita rawat, maka ketika kita hidup juga akan bagus karena terpengaruhi oleh dunia ini. Dan ketika hidup kita bagus, maka itu juga menjadi bekal untuk kita di akhirat nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan, baik yang disengaja ataupun yang tidak sengaja, baik yang kerasa ataupun yang tidak kerasa. Jangan lupa like, comment, And subscribe.